Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel Ian Jaya Aquatic. Welcome back ya. Welcome back to channel Ian Jaya Aquatic. Nah, kali ini burayaknya udah gua kasih makan nih. Jadi dia first time eating. Istilahnya makan pertama dia. Jadi kemarin kan udah gue pindahin tuh si burayaknya ke tempat pembesaran di akuarium ini. Sorry nih, soalnya akuariumnya pada berkerak, pada kotor. Gue nggak ada media lagi soalnya. Gue cuma ada akuarium ini bekas kemarin burayak burayak lohan. Airnya juga nggak gue ganti, nggak gue gosok akuariumnya. Gue pindahin langsung ke sini. Sekarang nih si ikan burayak cupang nih udah umur 4 hari. Jadi udah waktunya makan. Kenapa kadang orang itu ngasih makan burayak di umur yang lebih dari 4 hari itu ikannya malah pada malah tambah sedikit lah. Bukannya masih banyak, tapi kadang udah mulai surut tinggal sedikit. Nah itu sebenarnya itu efisiennya kasih makan burayak itu di umur 4 hari ya. Umur 4 hari dari dia menetas itu kita udah siapin pakannya dulu, biar nanti pas umur 4 hari dia udah ada pakan, udah ready pakan, kita kasih makan. Nah dia langsung makan kok, itu kelihatan kok di video. Jadi ini kan kemarin gue siapin Artemia ya, gue kasih makannya pakai Artemia. Sedangkan apa aja sih pakan-pakan buat burayak dari menetas sampai, maksudnya dari awal itu makan sampai dewasa itu ada beberapa pakannya ya. Jadi kita mesti estafet, nggak bisa langsung kasih makan kutir atau cacing sutra apalagi. Di sini gue bahas pakannya ya. Pakan-pakan yang bisa buat burayak yang baru makan nih, yang umur 4 hari nih. Jadi ini kan gue kemarin nggak sengaja dapat Artemia nih, gue dikasih Artemia. Jadi kebenaran ini sih emang kebenaran. Gue ada project breeding, terus gue main ke tempat teman itu gue dikasih Artemia. Jadi ya pas lah. Kalau pakai Artemia memang burayak ikan umur 4 hari itu udah pasti makan ya, nggak mungkin dia nggak makan. Soalnya untuk Artemia ukurannya itu ya lebih kecil lah dari burayak cupangnya yang umur 4 hari. Ada orang bilang, "Bang, kasih makan kutir dong bang." Terus ada lagi itu kutir, banyak rekomendasi gua ke kutir sih sebenarnya. Sepengalaman gua nih ya, ini pengalaman gue pribadi soalnya bukan dari orang atau dari siapa gitu. Ini dia makan itu nggak bisa langsung makan kutir loh, itu burayak. Tinggal disampingin aja ukuran burayak sama ukuran kutir, gedean mana. Kutir halus bang, iya. Kalau dapat, kalau nggak dapat mau gimana? Kutir halus bisa. Itu bang, kutirnya diituin. Lu ngambil yang gede-gede, nanti malam dia mecah jadi kutir halus. Ya kalau mecahnya semua, kalau enggak kan percuma. Jadi burayak ada yang nggak makan juga. Intinya kalau untuk pakan-pakan burayak umur 4 hari ini gua sharing pengalaman gua dari awal breeding cupang itu. Kalau burayak umur 4 hari itu sebenarnya belum bisa makan kutir. Buat cari kutir halus itu susah, nggak semudah yang orang ngomong. Mungkin kalau kita budidaya kutir mungkin dapat lah, bisa ada. Cuma kalau kita nggak budidaya kutir, kita ngandelin dari alam, mau pakai pakan apa? Sekarang sebenarnya enak, kayak Artemia repacking itu banyak di pasar-pasar ya. Itu pakai Artemia udah pasti makan burayak cupang. Kunci buat breeding itu sebenarnya kan cuma pakan awal dari burayaknya. Itu kenapa burayaknya kadang pada sedikit pada mati, kadang taunya pada hilang, itu pada kemana. Sebenarnya itu dia mati nggak makan karena pas dia percadangan telur yang ada di perut dia itu udah menipis. Pas dia mau waktunya makan,
stok pakan kita nggak ada, itu hasilnya itu bakalan mati. Burayak itu bakal mati. Kebanyakan orang ngasih telat makan, jadinya burayak itu jadi cuma sedikit. Yang pertama telat makan ya. Yang kedua memang mungkin ekstrim cuacanya, suhunya begitu, pH airnya yang nggak stabil, itu bisa juga. Cuma kebanyakan itu kalau burayak yang tadinya banyak tinggal dikit itu karena telat makan. Efisien umur 4 hari burayak harus sudah makan. Sedangkan ready pakannya itu kalau kita ngandelin dari alam kayak kutir halus begitu, susah juga kita. Kalau kita nggak kultur sendiri, kita nggak budidaya sendiri, kutu airnya itu bakalan susah. Ada lagi opsi yang lain ya buat pakan burayak. Itu pakai, ini sepengalaman gua buka di sini buat sharing. Pakan burayak kalau kita nggak punya kutu air halus ataupun kita nggak ada artemia, kalau argen itu kita bisa kasih pakan infusoria. Udah kan infusoria udah pada tahu lah ya, biasanya yang udah pada main cupang itu udah pada tahu, nggak asing lagi yang namanya infusoria. Jadi infusoria itu buat burayak pertolongan pertama, bahasanya buat pakan burayak itu sangat bagus. Soalnya size infusoria itu lebih kecil dari burayak, bahkan lebih kecil dari ini artemia ya. Karena kebetulan tadinya gue juga mau pakai infusoria, mau gue bikin juga kultur juga. Cuma kebetulan karena gue dikasih artemia sama teman gue, jadi ya gue kasih makan ini artemia. Ya sebelumnya gue terima kasih banget buat teman gue yang udah kasih gue artemia secara cuma-cuma. Dan lanjut ya, kita bahas pakannya. Itu infusoria kita bisa bikin, kita bisa kultur sendiri. Caranya udah banyak kok, lu cari di YouTube, di Google itu udah banyak. Apalagi di grup-grup lu tanya juga ada, pasti banyak yang ngasih tahu lah itu cara kultur infusoria kayak mana. Itu biasanya dari air bekas ikan kayak gitu. Terus kita bisa kultur pakai pelet, kita bisa kultur pakai cacing sutra ya, yang udah mati, yang busuk itu, cuma baunya nggak kira-kira, ampun dah gua. Kalau yang mau tanya juga boleh sih, komenin aja di bawah cara buat kultur infusorianya. Itu satu, pakannya kan infusoria, kalau nggak ada kutir atau nggak ada artemia, kita bisa pakai infusoria. Ada satu lagi, ini selain dari kutir halus, selain dari artemia, selain dari infusoria, ada lagi satu lagi itu kuning telur. Pakai kuning telur bisa, cuma hati-hati di situ, kita jangan berlebih ngasih kuning telur buat burayak. Soalnya ngaruh ke air itu cepat bau, pembusukan dia itu cepat. Jadi kalau kita ngasih kebanyakan ya resiko juga buat burayak. Ketika air jelek kualitasnya, burayak mati juga loh. Opsi terakhir ada satu lagi, kalau sepengalaman gue itu selain jatuhkan kutu air halus sama artemia, infusoria, terus pakai itu namanya tadi, kuning telur ya. Ada satu lagi satu lagi itu kita pakai microworm. Sekarang udah jarang ya orang, dulu banyak sih jual microworm, sekarang udah jarang orang jual microworm gitu. Itu pakai microworm, cuma ada cumanya kalau pakai microworm. Si burayak memang makan. Nah kendalanya ini, burayak kan seperti yang dilihat di video itu, burayak kan kalau masih umur 4 hari 5 hari begitu, dia masih di atas, belum turun ke bawah. Biasanya umur 1 minggu ke atas itu dia udah mulai turun ke bawah. Sedangkan kalau microworm dia itu pas awal kita kasih, dia emang ngapung, masih ngapung di atas, di tengah gitu. Burayak masih kadang makan, tapi kalau udah ke bawah itu burayak rata-rata nggak makan yang umur 4 hari 5 hari. Soalnya burayak masih stay di atas ya. Sorry. Jadi
banyak opsi pakan buat burayak umur 4 hari. Lu tinggal pilih yang ready di tempat lu, yang ada di tempat lu itu mau pakai apa. Patokannya burayak umur 4 hari dia harus makan. Udah di video dia kelihatan kan perutnya oren-oren begitu, dia makanin apa, makan Artemia. Soalnya gua kasih Artemia, itu ada juga yang berenang-berenang begitu, dia nggak makan karena ini kalau masih begitu-begitu emang umur dia mungkin menetasnya terakhir kali ya, dia telat menetas, jadi menetas paling terakhir, yang lain udah bisa berenang, dia masih goyang-goyang begitu tuh, dia belum makan. Kelihatan kan di video, jadi burayaknya perutnya udah gendut-gendut lagi, dia makanin Artemia. Ini umur 4 hari burayak setelah menetas ya, gue ngitungnya setelah menetas, bukan dari dia telur, bukan. Soalnya cadangan pakan di burayak itu kantong telurnya itu cuma sampai 4 hari setahu gua. Kalau untuk cupang 4 hari itu udah harus kita kasih makan. Mungkin teman-teman ada opsi lain buat pakan burayak, boleh komenin di bawah ya. Kita sharing lagi apa aja, mungkin ada yang gua nggak tahu. Sorry nih kameranya kemana-mana, salah fokus gua. Intinya untuk pakan burayak umur 4 hari dikasih makan. Nah terus untuk pakannya berbagai macam opsi, dari kuning telur, yang makan kuning telur itu, terus infusoria pasti makan, Artemia udah pasti makan, kayak microworm makan juga, tapi kalau yang udah dibawa dia masih belum dimakan, paling makan pas kita ngasih doang. Kalau udah pada ke bawah, microwormnya itu, microworm kan tenggelam ke bawah, dia nggak ngapung, nggak berenang ke atas, itu agak susah. Ada lagi tadi kutir halus ya, kutu air. Kalau kutir halus mungkin jarang ya kita, kalau yang dari alam nih kita belum bisa budidaya kutu air, itu jarang sih kita dapat kutu air yang halus begitu. Tinggal cari opsinya aja yang menurut kalian simple, yang menurut kalian ready di tempat kalian, itu pakai. Pokoknya burayak umur 4 hari kasih makan seadanya, pakan di situ apa, ada Artemia bagus kasih Artemia, cuma ada kuning telur nggak apa-apa kasih kuning telur. Adapun punya microworm kasih microworm nggak masalah. Kalau bagus-bagus ada kutir halus nggak apa-apa, kita nggak usah beli juga. Kalau di sini gue kebenaran kan memang dikasih Artemia, jadi kemarin burayak habis dipindah, gue udah ready Artemia. Burayak dipindah, gue langsung bikin itu gue langsung retesin Artemia. Burayak dipindah gue kemarin itu kurang lebih 3 harian ya, 3 hari lebih berapa jam. Nah sekarang gue Artemia ready, burayak siap makan, jadi posisinya aman. Kuncinya cuma pakan. Lu mau breeding, siapin pakan. Kalau pakan lu belum ready, lu breeding asal-asalan, jangan mau panen banyak, jangan mau hasil banyak ya, usahanya di situ. Kalau untuk breeding kita kudu readyin pakan, kita kudu siapin tempat, kita kudu siapin air yang bagus. Jangan dicontoh kayak gue, air bekas ini gue pakai bukan masalah apa ya, ini air bekas burayak lohan kemarin itu, soalnya ada sedikit udah mulai tumbuh infusoria ya. Biasanya infusoria itu dari pakan-pakan ikan, dari kotoran ikan itu bisa numbuh infusoria sebenarnya, cuma karena halus banget jadi kadang nggak kelihatan. Untuk kultur infusoria sebenarnya gampang sih, nanti mungkin gue juga coba bahas kultur infus ya, biar kalau yang nggak punya Artemia atau yang lain-lain, kita bisa bikin infus sendiri dengan stok yang aman buat burayak. Mungkin videonya nggak panjang-panjang sekarang kita
Nanti mungkin juga ada giveaway ya, giveaway. Mungkin kalau burayak-burayak gue ini udah pada gede, mungkin kita bisa giveaway buat teman-teman semua. Jadi kalau sekiranya informasi ini bermanfaat, yang berkenan boleh komen atau bertanya apa saja di komentar. Like, share-nya kalau berkenan. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe buat support channel ini karena subscribe itu gratis, bro. Sekian video dari gua. Terima kasih yang udah pada nonton ya.